Apa keinginan tuanku memanggil hamba ke sini? Begini, Perdana Menteri. Sebenarnya ada hal penting yang ingin aku tanyakan. Ini menyangkut seorang pemuda bernama Yaganduran. Aku sudah dengar kabar angin tentang kekayaan yang dimilikinya. Oh, Yaganduran. Kenapa tuanku? Aku merasa penasaran tentang kekayaan yang diperolehnya secara tiba-tiba. Apa penyebabnya? Hamba sendiri kurang yakin mengenai hal itu. Mungkin hamba harus memanggilnya datang ke sini untuk menanyakan kepadanya, tuanku. Tidak. Coba kau pikirkan cara lain untuk bisa mengetahui rahasianya. Oh ya, salah satu dayang tuanku adalah teman dari ibu Yaganduran. Mungkin kita bisa mengutusnya ke sana untuk mencari tahu tentang rahasia ini. Ya, bagus sekali ide itu. Baik, Perdana Menteri, aku minta segera urus hal ini. Baik, tuanku. Hai, rupanya kau. Sejak bekerja di istana, jarang sekali kau datang ke rumah ini. Ada apa kau datang ke sini? Begini, aku dengar tentang cerita anakmu, Yaganduran, yang menjadi kaya tiba-tiba. Aku datang untuk bertanya, apa yang sebenarnya terjadi padanya? Sebenarnya, begini. Ingat Ibu, jangan beritahu siapapun tentang kekayaan kita. Dan jangan tunjukkan pakaian itu pada siapapun. Kenapa jadi termenung? Ayo, ceritakan padaku. Sebenarnya aku sudah janji pada Yaganduran untuk merahasiakannya. Kau ini, beritahu aku. Aku kan teman lamamu. Sejak kecil kita berteman baik. Apa salahnya kau ceritakan sedikit? Baiklah. Tapi jangan ceritakan ini pada siapapun ya. Janji ya, kau tidak boleh ingkar janji. Baiklah, aku janji. Begini ceritanya. Sudah 3 hari kau tidak pergi berburu. Apa kau sedang sakit? Tidak, Ibu. Rasanya aku sudah bosan berburu. Kau bosan pergi berburu? Hei, beri ibu waktu 1 hari sebelum kau pergi berburu. Ibu akan mengambil air di telaga. Baik, Ibu. Hei, Rusa, kalau Yaganduran tahu masalah ini, pasti dia mau ke sini. Yaganduran sudah tidak mau berburu lagi. Dia hanya duduk berbaring di rumahnya saja. Kalau kita dapat bertemu dengannya sekarang, pasti kita bisa memberikan benda itu. Benda? Kalau begitu, aku akan pulang untuk memberitahu Yaganduran tentang hal ini. Benarkah, Ibu? Benar, nak. Ada sesuatu yang hendak mereka berikan padamu. Apa sekarang mereka berada di sumur emas, Bu? Iya, nak. Kalau begitu, aku akan ke sana untuk bertemu dengan mereka. Yaganduran, ambillah pakaian ini dan simpanlah baik-baik.
Jangan beritahu siapapun tentang keberadaannya. Kenapa mereka memberiku pakaian ini? Apa kegunaannya? Bagaimana? Kau sudah memanah rusa itu ya Ganduran? Hei, dari mana kau dapatkan pakaian itu? Aku tidak berhasil memburu rusa itu. Tapi ada kejadian aneh, Bu. Rusa itu memberikan pakaian ini padaku. Aku rasa ini bukan pakaian biasa, Bu. Pakaian ini jatuh dari langit. Sepertinya pakaian ini memiliki kesaktian yang luar biasa. Entahlah, Bu. Aku juga kurang yakin. Ayo kita pulang. Ya Ganduran, ayo bangun. Ada apa, Bu? Coba kau lihat apa yang terjadi pada rumah kita. Hah? Bagaimana ini bisa terjadi? Ibu juga tidak tahu apa yang terjadi. Dan bukan itu saja. Coba kau lihat makanan-makanan itu di sana. Aku rasa kejadian ini ada hubungannya dengan pakaian pemberian rusa itu yang kita bawa pulang ke rumah. Begitulah ceritanya. Di mana pakaian itu disimpan? Boleh aku lihat? Tapi... Kau tidak percaya padaku ya? Susah sekali menolak permintaanmu ini. Tunggu sebentar ya. Wah, bagusnya. Pasti sangat berharga. Entahlah, aku tidak tahu betapa berharganya ini. Kau lihat saja dulu. Aku mau lihat masakanku di dapur ya. Hei, mau kau bawa kemana pakaian itu? Hei, jangan lari! Hei! Tidak kusangka kau tega menipuku. Aku tidak menyangka. Bagaimana nasibku nanti? Apa yang harus kukatakan pada Yaganduran? Pasti dia sedih. Ibu, aku sudah pulang. Ibu, kenapa ibu sedih? Ibu punya berita sedih, nak. Sebenarnya ada apa, Bu? Beritahu aku. Ibu sudah menghilangkan pakaianmu itu, nak. Maafkan ibu. Maafkan ibu ya. Ibu, kenapa ibu menangis? Bagaimana pakaian itu bisa hilang, Bu? Ibu sudah melanggar janji ibu, nak. Seharusnya ibu tidak menunjukkan pakaian itu pada orang lain. Tetapi... Sudahlah, Ibu. Apa boleh buat? Mungkin bukan rezeki kita untuk menyimpan pakaian itu. Sudah, jangan menangis. Tuanku, inilah dia. Benda yang mengubah Yaganduran dari miskin menjadi kaya. Berikan pakaian itu padaku. Aku ingin mencobanya. Bagaimana semuanya? Apa aku kelihatan gagah dengan pakaian ini? Gagah, tuanku. Tuan. Gagah sekali. Kenapa kau hanya diam saja? Tuanku sangat gagah dengan pakaian itu. Tapi menurut pendapat hamba, Tuan akan lebih tampan lagi jika Tuan membasuh wajah Tuan dengan susu putih unta betina. Susu putih unta betina? Di mana aku bisa mendapatkan susu itu? Siapa yang akan pergi untuk mendapatkannya? Menurut hamba, Yaganduranlah orangnya. Yaganduran? Pemilik pakaian ini? Kenapa dia? Berikan alasanmu. Begini tuanku, pendapat hamba, kalau dia bisa kaya secara tiba-tiba, tentu saja mencari susu putih unta betina akan menyenangkan baginya. Benar juga katamu. Baiklah, Perdana Menteri, jemput Yaganduran kemari untuk menghadapku. Baiklah tuan. Apa kau tahu kenapa aku memanggilmu ke sini, Yaganduran? Hamba tidak tahu, tuanku. Begini, Yaganduran. Aku ingin kau mencarikan susu putih unta betina untukku. Di mana tempat dan letaknya unta tersebut? Aku tidak tahu. Sekarang apa kau bisa melaksanakan tugas itu untukku? Tentu, tuanku. Permintaan tuanku itu akan hamba laksanakan dengan semampu hamba. Baik, Yaganduran.
Apa kau membutuhkan pengawal untuk menemanimu menjalani tugas ini? Tidak, tuanku. Hamba bisa melakukan hal itu sendiri. Sekarang hamba mohon pamit, tuanku. Hah? Benda apa itu? Begini Tuan, itu anak unta betina. Sekarang tangkaplah anak unta itu dengan tali ini dan tarik unta itu agar mengikuti kita. Baiklah, kalau menurutmu begitu. Sekarang, aku ingin kau mendekat sedikit dengan anak unta itu, supaya kita bisa mengikatnya dengan tali ini. Tuan, saat induknya menghampiri kita, lepaskan segera tali itu. Baiklah. Waktunya sudah tiba untuk kita mencari susu putih unta betina itu. Ayo, saatnya kita berangkat. Ini dia susu putih yang diinginkan oleh Baginda Raja. Tuanku, ini dia susu yang Tuan inginkan. Bagus ya Ganduran. Tidak pernah kusangka kau bisa menemukan susu itu secepat ini. Baiklah, sekarang kau boleh pulang. Terima kasih, Tuanku. Apa aku sudah terlihat tampan? Tampan dan gagah, Tuanku. Hei, kenapa kau diam saja? Bukankah kau yang menyuruhku untuk membasuh wajahku dengan susu putih unta betina ini? Apa aku masih belum kelihatan tampan? Maafkan hamba, tuanku. Memang hamba tidak mengingkari bahwa tuanku terlihat tampan setelah membasuh wajah tuanku dengan susu itu. Tetapi menurut hamba, Kali ini apa lagi? Pastikan alasannya bagus. Kalau tidak, aku akan memberikan hukuman padamu. baiklah tuanku. Menurut hamba, wajah tuanku akan lebih berseri jika tuanku menyelipkan bulu burung phoenix pada topi tuanku. Benarkah begitu? Baiklah, aku percaya padamu. Karena dugaanmu tentang susu putih unta ini sudah menjadi kenyataan. Tetapi, bagaimana aku bisa mendapatkan bulu burung itu? Di mana burung phoenix tinggal? Dan siapa yang sanggup mendapatkannya untukku? Siapa lagi kalau bukan Ganduran, tuanku? Kalau dia bisa menjadi kaya secara tiba-tiba, dan dia dapat menemukan susu unta itu untuk tuanku, pasti dia juga bisa mendapatkan bulu burung phoenix itu. Baiklah, Perdana Menteri, panggil Ganduran untuk menghadapku, agar aku bisa menyampaikan tugas ini. Baik, tuanku. Hah? Suara apa itu?
Maafkan aku. Sebenarnya aku tidak bermaksud datang kemari. Tapi tangisan itu membuatku ingin tahu apa yang terjadi. Kalau boleh aku tahu, kenapa kau menangis? Sebenarnya begini, pada mulanya kami adalah 9 saudara. Tapi ada seekor ular raksasa yang telah memakan 6 kakak kami. Dan sekarang tinggal kami bertiga saja. Aku menangis karena pada hari ini ular itu akan datang dan memakanku. Hah? Kalau aku memikirkan besok, karena besok adalah hari aku untuk dimakan. Aku tersenyum karena aku akan dimakan pada lusa. Jadi masih ada waktu untukku. Oh, kasihan sekali. Dari mana datangnya ular raksasa itu? Dia datang dari arah matahari terbenam. Dia mengeluarkan suara seperti angin topan dan menelan salah satu dari kami. Oh, begitu rupanya. Baiklah, kalian jangan cemas. Hari ini aku akan pastikan ular tersebut tidak akan memakan kalian. Dan dia akan menerima balasan yang setimpal atas perbuatannya itu. Benarkah itu? Kalau memang benar, alangkah bagusnya. Aku harap Tuhan dapat membunuh ular itu. Sudah saatnya ular itu akan memakan kakak saya. Baiklah, kalian bertiga, tunggu di dalam. Jangan keluar. Oh, syukurlah anak panahku tepat pada sasaran. Kalau tidak, bisa-bisa aku yang mati. Aku masih hidup. Kelihatannya dia berhasil membunuh ular raksasa itu. Terima kasih Tuan, terima kasih. Bagaimana kalau Tuhan bermalam di sini saja? Hari sudah gelap, jadi besok saja Tuhan melanjutkan perjalanan Tuhan. Lagi pula, tidak lama lagi ibu kami akan pulang. Tuhan harus bertemu dengan ibu kami. Ya, kalau begitu, baiklah. Lagi pula, aku tidak punya tempat untuk bermalam. Apalagi ini? Kenapa angin bertiup kencang sekali? Apa ular raksasa itu datang lagi? Oh tidak, jangan takut. Angin kencang ini menandakan bahwa ibu kami sudah pulang. Terima kasih Tuan, karena telah menyelamatkan anak-anakku. Aku akan pastikan Tuan akan menerima balasan yang setimpal atas keberanian Tuan telah membunuh ular raksasa itu. Sudahlah, tidak perlu repot-repot. Beritahu padaku apa yang Tuan inginkan. Saya akan berusaha sebisa mungkin untuk mengabulkannya. Sebenarnya, aku sedang mengembara untuk mencari bulu burung phoenix yang akan kupersembahkan pada rajaku. Tahukah kau kemana aku harus mencari? Aku akan sangat berterima kasih kalau kau bersedia membantuku. Tentang masalah itu, kau tidak perlu khawatir. Aku pasti akan membantumu. Karena sayalah burung pinik itu. Nah, ambillah. Terima kasih, Nona. Kalau begitu, aku pamit dulu, Nona. Aku harus segera kembali ke istana untuk memberitahukan kabar gembira ini pada raja. Baiklah. Tuanku, ini dia bulu burung phoenix yang tuanku inginkan. Bagus ya Ganduran, bagus. Kau memang orang yang sangat tangkas dan dapat dipercaya saat menjalankan tugas. Aku merasa sangat malu karena telah mencuri pakaian itu darimu. Perdana Menteri, ambilkan pakaian itu segera dan berikan pada Yaganduran. Baiklah tuanku.
Ya Ganduran, aku sangat menyesal karena telah mencuri pakaian ini darimu. Apa yang telah aku lakukan ini sangatlah salah. Dan aku harap kau bisa memaafkan aku. Baiklah tuanku, terima kasih sudah mengembalikannya pada hamba. Sekarang, hamba mohon diri.